Kita buka 1 Samuel pasal 16. Ya, ayo kita buka Om Samuel. Ayo 1 Samuel. 1 Samuel 16. Satu Samuel 16 ayat 13. Ayo. 1 Samuel 16 ayat 13. Laki-laki aja yang baca. Laki-laki aja yang baca. Ayo. Ayo, 1 Samuel 16 suruh laki-laki aja semua. Ayo laki-laki semua aja. 1 Samuel 16 ayat 13. Ayo dong. Ayo. 1, 2, 3. Laki-laki ayo buka Alkitabnya. Ayo yang cowok-cowok. Buka. 1 Samuel ayo. 1 Samuel. Ya, ya. Ya. Ayat 16 nak. 16 ayat 13 nak. Ya. Udah. Ya. Udah, oke. Ada hitungan ketiga. 1 Samuel. Ini punya papamu kayaknya Alkitabnya ya. Ayo jangan kebalik dong. 1 Samuel. Ini Yosua. 2 Samuel. Nah, itu. 1 Samuel 16 ayat 13. Ayo. Sudah? Ayo kita baca sama-sama. Untuk laki-laki baca. Ayo yang cowok-cowok berdiri. Oke, keren. Ini bawa kita. Oke. Ayo. Ada hitungan ketik. Ayo. 1, 2, 3. Om kayaknya dengar suara lebah deh. Ini tawon ini tawon. Entar dulu. Baca yang kencang. Yang jelas. Ulangi. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Ya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Sekarang buka di dalam pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Ya, satu orang aja baca deh kalau begitu. Ayo, pasal 17 ayat 45. Ya, ada, ayo baca. Ayo baca. Pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, perhatikan. Baik, terima kasih. Anak-anak, coba perhatikan. Ketika Daud sudah, ya, tolong perhatikan. Mas. Baik. Ketika Daud diurapi oleh Samuel, tadi kita sudah membaca di pasal yang ke-13, di ayat yang ke-13, roh Tuhan menyertai Daud. Di terjemahan lain dikatakan sejak hari itu dan seterusnya roh Tuhan menyertai Daud. Apa artinya roh Tuhan menyertai Daud? Artinya Tuhan selalu bersama dengan Daud. Perhatikan baik-baik.
sejak dia diurapi, sejak Roh Tuhan memenuhi Daud, Daud dipimpin oleh Tuhan. Makanya tadi kita baca di pasal yang ketiga ayat 45, dan itu dia sedang berhadapan loh dengan Goliat. Dia bilang, aku satria kerajaan Allah. Dia bilang, kamu datang dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang. Aku datang dengan nama Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Daud kecil. Kita tahu kan, kemarin lihat kan di gambarnya kan. Wah, Daud kecil. Tetap menghadapi Goliat yang begitu besar. Dan Alkitab mencatat, Daud menang. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi oleh Roh Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada Daud. Itulah sebabnya, coba sekarang kita buka nih. Lagi buka pasal yang ke-18. Perhatikan. Pasal 18, ayo buka sekarang. Pasal 18, 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat yang ke-12. Sekarang perempuan yang baca, ayo pilih. Perempuan, ayo silakan. Tolong dibantu. Tadi di belakang sudah. Tolong dibantu mic-nya. Ayo, berdiri. Saul menjadi takut kepada Sebentar. Pasal 18 ayat 12. Pasal 18 ayat 12. Ya, baca. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah mundur. Perhatikan. Saul menjadi takut kepada Daud. Perhatikan, karena Tuhan menyertai Daud. Ini menjadi penting. Kehadiran Roh Allah di dalam hidup kita itu memastikan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Daud hanyalah penggembala kambing domba biasa, tetapi dia mampu menghadapi Goliat karena Roh Allah ada bersama dengan Daud. Tambahkan satu ayat lagi, perempuan lagi. Di ayat yang ke-14, perempuan. Ayat 14, tolong. Tolong perhatikan ayat 14-nya. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ya, amin. Perhatikan. Daud berhasil di segala perjalanannya karena apa? Halo. Karena Tuhan menyertai. Perhatikan. Tuhan menyertai Daud. Itu yang menjadi kunci keberhasilan, kunci kemenangan Daud. Demikian juga dengan hidup kita. Gak peduli siapa kalian, kalau Tuhan menyertai kalian, Tuhan pasti akan menolong kalian. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya di dalam hidup kita. Asal engkau libatkan Tuhan. Kemarin firman Tuhan apa? Andalkan Tuhan. Apa artinya andalkan Tuhan? Ayo, siapa yang bisa? Kemarin. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Ayo, siapa yang bisa? Boleh berdiri. Dapat bonus lagi. Ayo. Yang sudah jawab gak usah duduk. Ayo. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Kemarin kan sudah ada di slide-nya. Ya, kurang lengkap. Ada satu kalimat pertamanya. Ya, ingat selalu Tuhan dan melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Nah, sejak Roh Allah, Roh Kudus mengurapi Daud, dia selalu ingat Tuhan dan dia selalu bertindak bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kalian sekolah, ulangan, jangan lupa berdoa loh. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Ketika kalian sedang menghadapi masalah, baik di rumah, di sekolah, dimanapun, ingat Tuhan, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, lakukan itu bersama dengan Tuhan. Contoh yang kedua, bukan cuma Daud yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi Yesus pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayo coba baca. Di dalam Injil Lukas pada pasal yang kedua, Lukas pada pasal yang kedua, ya. Kalau sekarang perjanjian baru Lukas ya. Ayo, Lukas pasal yang kedua. Ayo buka dulu.
Lukas pada pasal yang ketiga. Lukas pada pasal yang ketiga. Sudah dibuka dulu Lukasnya. Temukan dulu Lukas. Lukas 3 ayat 21-22. Ayo, laki-laki sekarang. Yang sudah baca sudah dulu lah. Ya sudah dulu lah. Nanti kalau sudah selesai kamu baca di depan Om ya. Ayo, perhatikan baik-baik. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, coba perhatikan. Yesus saja dipenuhkan dengan Roh Kudus tuh. Daud dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Apalagi kita butuh kehadiran Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Kita nggak mampu menghadapi keadaan dunia yang berat ini, menghadapi keadaan-keadaan yang sulit kalau Tuhan tidak menolong dan Tuhan tidak menyertai kita. Kehadiran Allah, Roh Kudus itu begitu penting dalam hidup kita. Karena itu akan memastikan siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita akan selalu dapat pertolongan. Ini Om mau kasih contoh. Om mau minta tolong nih. Om mau minta tolong ya. Siapa? Dayden ya? Mana Dayden? Dayden mana? Dayden. Om minta tolong ya. Dayden ya? Ya, Dayden, sini deh. Om mau minta tolong ke Om Samuel, minta tolong. Om mau beli aqua, ya? Tolong beli aqua. Sama tolong beli aqua. Ya Om Samuel tuh, minta tolong. Om mau beli Om. Yang itu tuh. Om Samuel. Sama aja tuh Om Hezkia tuh yang pakai topi merah. Ayo, Om mau minta tolong nih Om, mau beli aqua. Hah? Itu bagus itu. Sembarangan. Masa sih? Ya. Mana? Ayo lo ketahuan. Masa sih laku nggak ini? Ya. Kalau dipakai jajan beli ciki bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Nggak benar ya? Kamu mau nggak dikasih ini? Bisa dipakai jajan nggak? Nggak bisa ya? Udah, terima kasih. Duduk ya, terima kasih. Perhatikan. Sekarang kalau dibandingkan dengan ini bagaimana nih? Ini bagus loh, mengkilat. Ini jelek. Kalau kalian suruh milih mau yang mana? Yang ini, yang ini? Apa ya? Oh, yang ini. Oh, mau tanya dulu, kenapa kalian nggak mau yang ini? Kok maunya yang ini? Yang ini bisa dipakai jajan nggak? Bisa dipakai jajan nggak? Ini? Yakin bisa? Terus kalau misalnya keadaannya begini? Ini bagus loh. Ini bagus loh. Hah? Kalian masih nggak mau yang ini? Yang ini? Nih lihat nih. Masih laku? Masih. Ada yang mau? Ayo sini yang mau. Ayo mau. Mau nih. Yang ini? Ini nggak laku ini. Oke, perhatikan. Itu udah jelek loh, laku nggak? Anak-anak, perhatikan. Om pinjam dulu sebentar ya. Om pinjamnya, nanti Om kembaliin sama kamu. Perhatikan baik-baik.
nggak peduli bagaimana kondisi uang ini masih tetap bisa dipakai untuk belanja. Kenapa? Karena ini ada nilai, nggak palsu, ya. Makasih ya, anak-anak. Nggak peduli keadaan apapun yang kalian hadapi, kalau roh Tuhan ada di dalam hidup kalian, kalian bernilai, kalian berharga. Perhatikan baik-baik. Ya, walaupun kamu jelek, orang bilang, wah ini jelek, hidup lagi. Wah jelek. Tapi ini tetap. Perhatikan anak-anak, nggak peduli keadaan kalian bagaimana, orang mau menilai apa kalian bagaimana, kalau roh Tuhan ada di dalam hidupmu, engkau tetap bernilai. Bisa bilang amin? Perhatikan baik-baik itu, ya. Baca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Roma. Roma 8. Baca ayat yang ke-14 sampai 16. Itu yang tengah. Nah. Kamu sama saya kali berapa. Roma 8 ayat 14, 15, 16. Ayo. Yang lain perhatikan baik-baik, pasang telinganya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima. Mas kan dulu. Kayak ini aja, kayak kereta api aja. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Terus Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke, makasih. Ayo, perhatikan. Ayo. Kita ikuti lagi pembacaan. Sebab semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Kemudian sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan anak-anak, kalian adalah anak dari kedua orang tua kalian. Tetapi ketika kalian percaya kepada Yesus, kalian menjadi anak-anak Allah. Papa mama kalian pasti akan berikan yang terbaik buat kalian, melindungi kalian, mencukupkan kebutuhan kalian, bahkan mungkin memberikan apa yang kalian inginkan. Terlebih lagi Bapa di sorga. Makanya kalau kita berdoa kan, Bapa kami yang di sorga, kita punya Bapa. Dan yang luar biasa anak-anak, Bapak itu nggak di sana loh. Coba kamu tanya, Bapak ada di mana? Bapak ada di mana? Allah ada di mana? Ayo, 1 Yohanes, coba buka surat 1 Yohanes sekarang, ya. 1 Yohanes, coba buka. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayo buka. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Sekarang perempuan yang baca, ayo. Buka dulu 1 Yohanes 3-nya, udah ketemu? 1 Yohanes 3 paling belakang tuh. Ayat yang ke-24. Ayo perempuan tuh yang pakai topi, baca. Baca pelan-pelan. Ayo, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 24. Ayo baca. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan di situ, pelan-pelan. Dan demikian kita ketahui, perhatikan,
Baca. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Ya, coba baca lagi dong, lanjut. Yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ya, coba Om tanya nih. Ayat tadi bilang Allah ada di mana? Allah ada di mana? Allah ada di mana? Di surga. Baca tuh. Allah ada di mana? Di dalam kita. Melalui apa? Rohnya yang dikaruniakannya kepada kita. Coba kamu tanya angka 120, ingatnya apa coba kalau kalian ingat angka 120? 120 di dalam Alkitab bicara tentang apa? Nah, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem berjumlah 120 orang. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan Alkitab katakan ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, Allah ada di dalam kita. Kapan hal itu terjadi? Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, Om mau kasih sebuah contoh nih. Anggaplah botol ini adalah diri kalian. Ya, saya. Kosong nih, kosong. Ya, kosong ya. Sejujurnya ada banyak hal yang akan kita hadapi dalam dunia ini. Misalnya, kira-kira gimana kalau kalian dihina? Ih, jelek lu. Jelek lu. Keriting, hitam, hidup lagi. Bagaimana tuh kalau kalian dihina? Ini datang nih ke dalam hidup kita nih. Kita dihina nih ya. Oh, dihina. Lalu kemudian, wah, kalian bisa kapan saja marah loh. Pulang ke rumah, mama masak nggak enak, goreng tahunya nggak bulat, kotak, marah. Wah, marah kalian. Kira-kira apa lagi nih? Siapa yang males nih? Apalagi lagi liburan. Maunya main game aja. Disuruh bantuin mama nyapu nggak mau, malas. Aduh, ini bisa jadi terjadi kepada siapa saja. Malas. Kalian tiba-tiba dimusuhin, wah dendam. Bisa nggak dendam? Bisa. Orang bisa dendam sama kita, kita juga bisa dendam sama orang. Waduh, berat deh pokoknya. Apalagi? Siapa yang suka baper, bakal kecewa. Hah? Lah kamu juga kemarin baper, lemparin balon, ayo. Berat deh. Benci. Apa kalian bisa bebas dari rasa benci? Kalian pun akan dibenci dan kalian mungkin juga akan membenci. Wah, ini bahaya nih. Apalagi ini nih, aduh nih. Siapa yang suka bohong ya? Ada bilang katanya bohong putih. Enggak ada, bohong mau putih, mau hitam, mau kelabu, bohong ya bohong. Dan jujur kita tidak suka dibohongi, tetapi senang berbohong. Wah, ini bahaya nih. Sebutkan apalagi kira-kira hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif yang bisa terjadi dalam hidup kita. Om nggak bisa definisikan satu-satu. Pokoknya ini banyak nih. Dan lain-lain dan kawan-kawan. Ini banyak. Wih, banyak pokoknya. Ini perhatikan nih. Ini yang gini-gini, yang tadi nih, ini bisa menyerang siapa saja. Gak peduli siapa kita. Nah, perhatikan, kalau hidup kita nih kosong, tiba-tiba ada kebencian, ada kemarahan, ada bohong, ada dusta, kita bisa marah loh. Nih lihat nih, tiba-tiba kita diserang. Hancur, jatuh kita loh. Kita langsung kelepak. Jadi harus bagaimana? Nih lihat. Kamu anggap ini firman Tuhan. Ini Roh Kudus.
Dikumpulin lagi nih. Gak tahu pasti gak jatuh. Jatuh nggak kira-kira nih? Jatuh nggak kira-kira? Wah hebat. Setiap hari kalian lakukan, isi dengan berdoa, baca Alkitab, rajin ke gereja, memberi persembahan, dan yang terutama penuh dengan firman dan Roh Kudus. Ketika semua ini datang dalam hidup kalian, kalian mampu bertahan menghadapinya. Siang hari ini, Om tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Jangan biarkan itu kosong. Mari minta Tuhan hadir dalam hidup kita. Pemain musik silakan pada instrumennya. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Mari masuk, mari masuk. Coba. Mari kita berdiri bersama-sama. Minta tolong pendampingan dari guru-guru dan pembina. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, ya mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari anak-anak kita ambil waktu untuk serius sejenak. Tutup matanya, lipat tangannya. Jangan biarkan hatimu kosong. Karena kalau hati kita kosong, seperti botol yang kosong tadi, ketika banyak hal yang negatif terjadi di sekitar kita, datang menyerang hidup kita, maka kita akan jatuh. Kita akan menjadi kecewa, lalu kita akan berputus asa, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Oleh karena itu, siang hari ini, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, pastikan hatimu diisi oleh Yesus. Pastikan Yesus ada di dalam hatimu. Katakan pada siang hari ini, Tuhan, aku percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidupku. Engkau memimpin hidupku mulai sekarang dan seterusnya. Karena tanpa Engkau Tuhan, aku tidak mampu. Tanpa Engkau Tuhan, aku tidak sanggup. Haleluya. Mari nyanyikan kembali pujian ini. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang
berdoa, mari kita mau meminta agar Tuhan hadir dalam hidup kita. Bukan hanya hari ini, besok, tetapi setiap saat, setiap waktu Tuhan hadir dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Ingat, sejak Daud diurapi dan Roh Kudus tinggal, dia disertai oleh Roh Kudus setiap hari. Demikian juga dengan Yesus, ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidupnya, Yesus dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian juga setiap kita, anak-anak muda, kita menjadi anak-anak Allah karena ada Roh Allah di dalam kita. Yesus hadir di dalam kita dan Dia akan memimpin kita. Mari kalian letakkan tangan kanan kalian di dada kalian. Tutup matanya, nyanyikan sekali lagi. Nanti kita akan masuk di dalam doa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari semua turut Om berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari hidup kami kosong, tidak berarti, dan mudah jatuh ketika kesusahan, ketika kesulitan, ketika penderitaan datang di dalam hidup kami. Kami tidak mampu, Tuhan, menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mengundang, kami meminta Engkau Yesus masuk, diam, dan menyertai kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami, sehingga kalau kami menghadapi persoalan, kami mampu mengatasinya, bukan karena kuat gagah, tetapi karena Roh Kudus-Mu menolong kami. Saya hebat karena Yesus di dalam saya. Terima kasih Tuhan. Dengan doa ini kami pohonkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembali kepada yang membawa acara. Silakan.